Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat ngaji dimanapun anda berada, dimanapun antum berada, semoga rahmat dan ridho Allah senantiasa membersamai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa kembali berjumpa secara maya lewat channel sederhana, channel sederhana yang semoga ada manfaat bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat ngaji yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, kita akan mengulang kembali soal-soal yang sudah pernah saya ajarkan kepada antum-antum semua dalam rangka persiapan penilaian akhir semester. Insya Allah 1 minggu ke depan kita sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester. Maka untuk memudahkan kalian dalam belajar, memudahkan kalian dalam mengingat materi-materi yang sudah dipelajari, Pak Awe berinisiatif untuk membuat soal-soal beserta dengan pembahasan dan kunci jawabnya. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus yang kelas 12 dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sobat ngaji dimanapun anda berada, bagi yang belum subscribe channel saya, yang berkenan silahkan di subscribe, yang tidak berkenan pun tidak masalah. Yang penting tolong didoakan semoga senantiasa istiqomah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini dinilai sebagai suatu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung kita mulai. Sobat ngaji dimanapun anda berada, yang insya Allah dalam keadaan yang berbahagia. Paling penting perlu saya sampaikan kepada kalian, apapun yang kalian lakukan, niatkanlah sebagai ibadah, niatkanlah sebagai dalam rangka dan upaya mencari ridho Allah. Begitupun belajar, apalagi belajar agama. Jangan cuma hanya sekedar mencari nilai, jangan cuma sekedar mencari pengetahuan, tapi lebih daripada itu, carilah ridho Allah di dalam proses kita belajar. Karena kalau kita itu niatnya adalah mencari nilai, niatnya mencari ilmu, lalu kita tidak mendapatkannya, maka hanya kecewa yang didapat. Tapi kalau kita dari awal niatnya adalah mencari ridho Allah, insya Allah kita akan mendapatkannya. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Oke, sobat ngaji yang berbahagia, kita mulai dari soal yang pertama. Kita rubah pointernya, highlighter saja. Oke, soal yang pertama. Berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat ke-191, sikap seorang ulil albab adalah... Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu, kira-kira jawabannya yang mana. Boleh videonya di pause terlebih dahulu, lalu kalau sudah ketemu jawabannya yang mana, kalian lanjutkan dan kita cocokkan bersama, kita belajar bersama. Quran surat Ali Imran ayat 191, berarti ayat yang ini dan seterusnya. Dimulai dari ayat yang ini sampai sini, lalu ke sini sampai akhir ayat ini. Sikap seorang ulil albab. Nah, sikapnya yang mana? Oke. Ulil albabnya itu ada di ayat 190. Lalu penjelasan dari ulil albab, sikap-sikapnya itu ada di ayat 191. Dimulai dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup sampai sini sebetulnya sudah cukup bisa untuk menjawab soal ini. Nah, Yang
Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran, ini tidak betul. Lalu menghafal ayat-ayat Al-Quran tidak betul sesuai dengan ayat ini. Lalu beramal soleh kurang tepat. Lalu mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi, betul ini. Alladzina yadkuru, yadkuru itu asal katanya dzakara yang artinya zikir. Zikir itu mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Qiyamau wa qu'udan, qiyamau secara berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Yang intinya adalah mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi, yaitu situasi berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Yang ini salah. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Pada lafal alladzina terdapat hukum bacaan. Pada lafal alladzina terdapat hukum bacaan. Maksudnya adalah hukum bacaan tajwid. Ini gampang sekali ya sobat ngaji dimanapun Anda berada. Insya Allah kalian sudah paham yang seperti ini. Kalau salah, kebangetan. Pak Awe izin nanti sebagai gurunya kalau soal seperti ini saja salah. Ayatnya yang mana sih? Ayatnya yang ini. Ini. Khususnya yang pada lafal alladhi. Nah, pertama kita lihat dari matobi'i. Matobi'i ini jawabannya betul. Ini jawabannya yang ini. Ini jawabannya betul. Jawabannya yang A. Alladzina matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ini ada kasroh. Karena ada kasroh. Lalu bertemu dengan di situ adalah ya sukun. Ada kasroh lalu bertemu dengan ya sukun, maka disebut bacaan matobi'i, dibaca 2 harokat. Alladzina tidak dibaca alladina tapi alladzina, agak panjang sedikit. Mad iwad, kalau mad iwad itu tidak pas di sini. Kalau mad iwad ini contohnya ini mad iwad. Bab dilan. Nah, ini mad iwad. Pokoknya kalau ada fathah tanwin, di akhir kalimah seperti ini, itu namanya mad iwad. Tidak dibaca bab dilan tapi dibaca bab dila. Nah, ini mad iwad salah. Lalu mad wajib mutasil ketika ada hamzah bertemu dengan huruf matobi'i dalam satu kalimah, ini juga salah. Mad jaiz kalau yang beda kalimat. Lalu mad badal atau mad pengganti juga salah. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan potongan ayat berikut. Kalau ini ada di surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi. Arti potongan ayat di atas adalah, nah, sahabat ngaji dimanapun Anda berada, ketika kita itu tidak terlalu paham dengan bahasa Arab, tidak begitu mahir dengan kosakata bahasa Arab, perhatikan saja kalimat-kalimat tertentu di situ yang bisa membuat kita menjadi paham, bukan menjadi paham, menjadi kata kunci atau keyword untuk kita menjawab sebuah soal. Di sini kata kuncinya atau keywordnya bisalah kolbi. Kolbi itu artinya hati, ya, hati. Nah, mana yang kira-kira maknanya adalah hati? Kita lihat nomor yang pertama, dan berlemah lembutlah terhadap sesama mereka. Salah. Yang kedua, dan janganlah berlaku kasar terhadap sesama mereka, dan janganlah berhati jahat terhadap sesama mereka. Ini kurang begitu pas dengan konteks ayatnya. Dan maafkanlah, tentu salah. Lalu dan bermusyawarahlah di antara mereka dalam urusan itu. Hati di sini dimaknai sebagai ini dalam implementasinya perilaku, karena perilaku kasar itu sumbernya dari hati yang keras. Maka jawabannya adalah yang B. Dan janganlah berlaku kasar terhadap sesama mereka. Dari potongan ayat surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta
lanjutkan. Lalu nomor 4, maksud dari kata fatawakkal 'alallah. Fatawakkal 'alallah. Apa maksud dari kata ini? Di sini kita pahami bersama, dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar istilah tawakal. Ya, kita sering mendengar istilah tawakal. Nah, apa sih tawakal? Nah, ternyata tawakal adalah kira-kira yang apa? Bukan perintah beribadah, salah. Perintah berakhlakul mulia, kurang tepat. Perintah bermusyawarah, salah. Perintah berserah diri kepada Allah, kita tinggal dulu. Perintah tunduk dan patuh kepada Allah, kita kurang begitu tepat. Yang sesuai dengan makna tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Ini tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 159, bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat manusia harus diselesaikan dengan, di sini untuk bisa menjawab ini, kita kata kuncinya adalah pada ini, Mas dan Mbak semua sobat ngaji yang berbahagia. Wasyawirhum, syawir. Nah, wasyawirhum lalu masuk ke dalam istilah Indonesia adalah ini, melalui musyawarah. Nah, musyawarah sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang artinya yang asal katanya dari kata syawir, lalu masuk ke Indonesia menjadi istilah musyawarah. Jadi berdasarkan Quran surat Al-Imran 159, bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat manusia harus diselesaikan melalui musyawarah. Lanjut, soal yang ke-6. Agar musyawarah dapat berjalan lancar, maka surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menekankan kepada peserta musyawarah agar membersihkan jiwanya dengan ini bukan Ali Imran 151, bukan 190 191. Maaf, ini salah. Ini harusnya 159 ayat yang tadi ini. Ini ayat yang ini. Ayat yang ini nih. Ini ayat yang ini. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah dari lafal ini, wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah, ini wastaghfir lahum, bahkan dari depannya ini, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Ini untuk menjawab yang nomor 6. Maka yang nomor 6 jawabannya adalah yang A, saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya tadi yang ini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Kita lanjutkan yang nomor 7. Sikap yang tepat terhadap ayat Al-Quran adalah membacanya setiap malam Jumat dengan khusyuk. Tepat tidak? Ini sebetulnya ya boleh-boleh saja, tapi kurang begitu tepat. Kalau bisa seharusnya malah dibaca setiap hari, setiap saat menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Membaca dengan tartil dan suara yang bagus. Ini sebetulnya boleh-boleh saja, tapi dalam konteks ini kurang begitu tepat. Dalam konteks Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Membacanya dengan fasih di hadapan guru, tidak sesuai dengan konteksnya. Lalu membacanya dan mengkajinya bersama orang yang ahli. Inilah yang paling sesuai dengan konteks surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dibaca bersama orang yang ahli, lalu ditanyakan kepadanya tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Masih semangat ya sobat ngaji dimanapun Anda berada.
kita niati sebagai ibadah memperjuangkan agama Allah. Yang nomor 8, salah satu faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah adalah ini nih. Apa sih faktor keberhasilan dakwah Nabi? Pertama, penuh amarah. Wah, tidak dong. Nabi Muhammad itu bukan seorang yang pemarah. Berbeda dengan kita. Kalau Nabi Muhammad sedikit marah, kalau kita dikit-dikit marah. Kalau Nabi Muhammad sedikit ngantuk, kalau kita dikit-dikit ngantuk. Kalau kita itu dikit-dikit makan, kalau Nabi Muhammad sedikit makan. Ini berarti salah. Tidak pernah marah. Pada kesempatan tertentu pasti ada Nabi Muhammad itu marah. Marahnya tetapi bukan karena nafsunya, ya. Marahnya bukan karena nafsu, berbeda dengan kita. Ini berarti kurang begitu tepat. Kita skip dulu yang ini. Lalu suka memaafkan kesalahan. Ini sebetulnya betul tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu ya memang kaya. Menikah saja dengan Khadijah itu dengan puluhan bahkan ratusan unta. Tapi bukan ini yang menjadi faktor keberhasilan dakwahnya. Kalau sesuai konteks dengan surat Ali Imran 159, maka yang paling tepat faktor keberhasilannya adalah karena bersikap lemah lembut kepada jamaahnya, sehingga membuat hati orang-orang kafir, hati-hati orang munafikun pada saat itu menjadi tergerak untuk masuk agama Islam. Next, kita lanjutkan. Nomor 9. Ajaran Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berekspresi dan berpendapat dengan syarat. Ini perlu diperhatikan, dengan syarat. Ini ajaran agama Islam, tidak melanggar HAM. Ini kurang begitu tepat. Harus sesuai dengan norma, kurang begitu tepat. Tidak bertentangan dengan nurani, juga kurang tepat. Sejalan dengan peraturan yang ada, kurang begitu tepat. Karena ini ajaran Islam, maka patokannya adalah Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Maka berekspresi dan berpendapatnya itu harus sesuai dengan syarat, tidak bertentangan dengan agama. Kita lanjutkan. Bahasa Al-Quran memiliki banyak istilah yang maknanya bisa berbeda sesuai dengan konteks kalimat dan hubungan ayat. Konteks kalimat dan hubungan ayat atau munasabah bainal ayat. Kata ayat yang disebut dalam Quran surat Al-Imran 190 maksudnya adalah ayat. Ayat itu ada dua nanti. Ada ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam alam semesta. Maka jawaban A salah, jawaban B salah. Ini jawaban yang betul. Tanda kebesaran Allah dalam ini salah. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam keindahan bahasa Al-Quran ini juga salah. Jadi ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah itu intinya Al-Quran dan hadis. Kalau ayat kauniyah adalah kebesaran Allah melalui alam semesta yang diciptakannya. Kita lanjutkan nomor 11. Ini berarti sudah masuk ke bab beriman kepada hari akhirat. Dunia ini merupakan kehidupan yang fana. Fana berarti apa coba? Fana berarti kan kita seringnya hidup ini, hidup di dunia itu kehidupan yang fana katanya. Apa coba fana? Kita itu terkadang sering mengungkapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Begitu. Nah, fana artinya apa? Abadi,
selamanya, sementara, menyenangkan, binasa atau rusak. Jawaban yang betul adalah yang binasa atau rusak. Fana ini lawannya dari bako. Kita pelajarinya dalam sifat wajib ya, sifat wajib dan sifat mustahilnya Allah ini ada. Fana itu lawannya bako. Kalau bako ini kan ada Allah wujud kita bako, lah ada itu. Kalau ini fana, fana itu artinya rusak. Kita lanjutkan. Setelah hari kiamat, semua manusia akan menuju kepada kehidupan yang baru, yaitu alam apa? Alam akhirat. Alam dunia, alam sekarang yang kita tinggali, ini berarti salah. Alam barzah itu alam kubur. Alam kubur. Lah, kalau maya ini dunia sosial media seperti yang kita sering upload status, lihat WA, lihat Instagram dan lain sebagainya. Alam kubur ini nama lain dari barzah. Maka setelah kita itu meninggal, setelah kiamat, kita akan masuk kepada alam akhirat. Kalau kita baru meninggal, masuknya alam barzah atau alam kubur. Lalu di dalam alam barzah nanti kita akan dibangkitkan ketika datangnya hari kiamat, nanti setelah datangnya hari kiamat. Kita lanjutkan nomor 13. Nah, urutan ini silahkan kalian hafalkan, sering sekali keluar di dalam ujian-ujian. Urutan peristiwa setelah kiamat adalah, kita kan hidup di alam dunia ini, lalu nanti masuk ke alam barzah. Lah, setelah alam barzah datanglah hari kiamat. Setelah datang hari kiamat, kita itu akan dibangkitkan. Maka carilah yang ada bangkitkan. Bangkitkan itu berarti ba'ats. Maka secara otomatis jawaban ini salah, yang B itu salah. Yang ada ba'atsnya betul. Ini ba'ats betul, ini betul, ini betul, nah ini betul. Nah, setelah ba'ats nanti kita itu akan dikumpulkan di suatu padang yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Kita cari yang ada kata mahsyarnya. Maka yang ini betul, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Mahsyar, lalu setelah mahsyar kita itu akan dihisab, dihitung, lalu di mizan, ditimbang, dan itu jaza. Maka jawabannya ini. Urutan yang betul adalah ba'ats, mahsyar, hisab, mizan, dan jaza. Nah, maka jawabannya yang A. Nomor 14. Hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur disebut tadi sudah dibangkitkan, yaitu ba'ats, yaumul ba'ats. Yaum itu artinya hari ya, ini hari. Yaumul ba'ats, ba'ats itu bangkit ini. Yaumul ba'ats itu hari kebangkitan. Kalau yaumul hisab itu hari dihitung. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul jaza itu hari dibalas. Yaumul mahsyar hari berkumpul. Kita lanjutkan. 15. Hari ketika manusia diberi balasan amal perbuatannya. Tadi sudah, balasan itu jaza. Maka ketika kita itu diberi sesuatu lalu kita mengucapkan terima kasih, maka balasannya adalah jazakumullah. Semoga Allah yang mengganti. Nah, maka yang mana jawabannya? Yaumul jaz. Kalau mizan itu timbangan. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Jawaban yang betul yaumul jaza. Lanjut. Nah, ini ada potongan ayat. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Ini boleh berhenti di sini. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Arti dari potongan ayat di atas adalah kita cari yang ada kubur-kuburnya kalau tidak paham bahasa Arab, kalau tidak hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Dia mengeluarkan hidup yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ini berarti salah.
Dan mengeluarkan yang mati dari hidup dan menghidupkan bumi ini juga salah. Dan seperti itulah kamu dikeluarkan dari kubur ini. Kita tinggal dulu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini jelas salah. Jadi tinggal ada dua pilihan. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Wa anna sa'ah. Nah, ini berarti kiamat. Yang depannya ada kiamatnya, maka jawabannya yang ini. Dan sesungguhnya hari kiamat pastilah datang. Dan ini ada kubur-kuburnya kan, ini kubur. Nah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Raiba fiha, itu artinya keraguan. Nah, wa anallah yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Semoga kita nanti dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang beriman dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. 17, kita masuk yang ke bab yang ketiga. Sikap ulet adalah sikap ulet. Ulet itu ketika dia itu gagal, dia jajal maning. Gagal maning jajal maning. Artinya maka ulet adalah tidak mudah putus asa, ya, tidak mudah putus asa. Nomor 17 itu ulet artinya tidak mudah putus asa. Ketika menjumpai sebuah kegagalan, ketika menjumpai sebuah kesedihan, dia tidak mudah putus asa, tetap semangat dalam usahanya. Lanjut. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hukumnya adalah kerja itu hukumnya adalah sunnah. Wah, tidak ini. Wajib tinggal dulu, mubah kurang tepat, makruh tidak tepat, subhat juga salah. Maka jawaban yang paling betul, bekerja hukumnya adalah wajib. Bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Lah, di sini ada istilah subhat. Sobat ngaji dimanapun Anda berada, sebagai tambahan pengetahuan, subhat itu artinya remang-remang. Bukan remang-remang bro. Maksudnya remang-remang itu status hukumnya itu kurang begitu jelas, atau diantara perantaraan antara wajib atau di halal ataupun haram. Jadi diantara halal dan haram itu ada perkara yang namanya subhat. Misalkan ini halal, ada perkara halal, lalu ada perkara haram. Nah, ada perkara halal, ada perkara haram. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya subhat. Nah, subhat itu belum jelas kehalalannya dan keharumannya. Maka kalau ada perkara-perkara yang subhat, kita lebih baik untuk meninggalkannya. Yang belum jelas hukumnya, kita tinggal saja. Oke? Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah dirinya sendiri. Merupakan intisari dari surat apa coba? Wah, kalau surah ini relatif susah kalau yang seperti ini. Karena sebagian besar dari kita itu tidak hafal Al-Quran yang 30 juz itu, atau ayat-ayat tertentu kita tidak begitu familiar. Maka hafalkan ayat-ayat yang familiar saja kalau kesusahan dalam menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ayat ini sebetulnya sangat familiar, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri, ya. Jadi berdoa dan berusaha itu wajib. Tidak hanya cukup berdoa saja, tapi juga harus berusaha. Ataupun hanya berusaha tanpa berdoa, itu juga tidak baik. Kalau ini kurang familiar, ini kurang familiar, ini kurang familiar, ini kurang familiar. Kalau terkait dengan mengubah nasib, itu yang paling familiar adalah Ar-Ra'd ayat 11. Soal terakhir, keberhasilan hidup di dunia itu harus disertai dengan apa coba? Usaha dan doa dan pasrah. Ini doanya betul, pasrahnya salah. Usaha maksimal, ini orang sombong, salah juga. Uang yang cukup, ini wong sing kemplentek, tidak betul.
doa dan doi, waduh ini berarti doanya betul, doinya, tapi kadang-kadang juga mempengaruhi. Tapi dalam konteks kalimat ini, keberhasilan hidup kita itu di dunia bahkan di akhirat itu harus disertai dengan usaha dan doa. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu hanya fata morgana belaka yang sia-sia. Semoga ada manfaatnya. 20 soal murojaah latihan pas bagi kelas 12. Semoga dalam ujian besok pas diberikan kelancaran, kemudahan, dan diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.